Hey guys, hari ini gue mau cerita tentang saat-saat dimana listrik rumah gue mati. Jadi tuh listrik rumah gue tuh pakai yang kayak gini nih, bentar. Tuh, kayak gini nih. Jadi ini tuh perumahan jadul kan, yang apa sih kayak sama-sama tipe 21, tipe 36 yang kayak gitu-gitu. Terus listriknya itu dari sananya jadi ada kotak listrik keluar yang kayak meteran listrik gitu, yang kalau dipencet kalau nggak salah ke kiri kanan atau atas bawah ya, gue lupa. Dipencet ntar tuh bisa nyala matiin listrik. Terus tapi di dalam rumah juga kita tuh ada kayak meteran lagi. Nah kayak gini bentuknya pas udah dicabut. Yang pas belum dicabut gue nggak sempat moto sih, cuman jadi ada kayak dua sekring putih gitu di bagian sini. Jadi itu keadaannya terbalik ya. Jadi ada dua sekring putih yang ini, dua, dan salah satunya rusak. Jadi di rumah gua tuh setengah bagian rumah mati, jadi setengah-setengah dibaginya. Jadi dari ruang keluarga sama ruang dapur sama buat nyalain air pompa itu mati. Yang nyala cuma di kamar mandi sama dua kamar rumah gua. Nah terus keadaannya kalau mati tuh gelap banget, jadi semalaman tuh kita gelap-gelapan kayak gini. Ini masih mending udah nyala ini, tapi pas itu total gelap yang kita pakai lilin. Nah ini terus akhirnya kan gue mikirnya gimana sih kalau misalkan mati, ya kan? Kalau mati kita tuh harus gimana? Pasti ngobonginnya PLN kan? Bentar. Ya oke, terus gue tadi ngecek masuk apa enggak. Bentar. Mana lagi tadi? Elah. Oh iya ini. Ya kan jadinya kalau kita mikirnya kalau misalkan masalah listrik kan harus ke PLN kan. Ya udah akhirnya jadi gue hubungin PLN. Kontak PLN itu tuh 123, tapi gue pikir tadinya kenapa nggak coba WA. Untuk lebih mudahnya katanya WhatsApp-nya ke nomor resmi pengaduan pelanggaran di 0811 969861 901. Udah gue WA nggak bisa. Kalau nggak salah tulisannya tuh ini tuh nomor ini tuh nggak ada WA-nya, jadi nggak bisa. Terus akhirnya ke 123 nelfon. Terus pertama mama gue yang nelfon, ternyata dia nggak bisa, soalnya ada kode-kode. Jadi pertama tuh lu tuh kalau misalkan nelfon, ntar tuh ada kayak operator yang ngomong, maksudnya kayak mesin gitu, cewek. Operatornya tuh ngomongnya silakan tekan 1 kalau misalkan mau ada keluhan listrik. Terus ada tekan 2, tekan 3 gitu-gitu. Akhirnya harus tekan 1, udah gue yang nelfon. Terus pertama kali diangkat, malah katanya mas-mas yang ngangkatnya cowok. Dia nggak denger suara gue, padahal harusnya suara gue tuh kedengeran. Dia tanyanya cuman, Anda bisa denger suara saya nggak? Terus gue jawab, bisa. Terus dia nanya lagi, ini dengan siapa ya? Ini dengan ibu siapa? Gue jawab Siska. Terus dia nanya lagi, gue jawab lagi Siska, kata gue jawab pertanyaan yang sama. Terus dia malah bilang gini, kalau misalkan tidak ada apa-apa, saya akan tutup teleponnya. Terus ditutup dong, padahal kan gue butuh ya, tapi dia nutup telepon gue begitu aja. Itu gue udah kesel. Pertama kali gue nelfon PLN, kayak rese banget, kayak masa sih suara gue gak kedengeran, padahal menurut gue sinyal waktu itu tuh cukup bagus gitu. Dan gue udah balik gitu ngejawab dia, tapi dia malah nutup sepihak telepon gue. Terus kedua kali gue nelfon lagi, gue akhirnya tanya duluan, suara saya kedengeran gak? Kata gue teh.
Terus kata dia tadi, kedengeran kata dia. Iya, terus dia nanya nama, biasa gue jawab lagi, terus gue kasih tahu keluhan gue. Terus ternyata pas udah gue ngomong panjang lebar, dia bilang kalau misalkan kita tuh cuman menyediakan layanan untuk tiang listrik di luar ruangan, bukan dalam ruangan. Jadi ibu kalau mau katanya saya hubungin listrikku atau apa tuh dia bilang. Pokoknya dia hubungin pihak lain, jadi nggak bisa melalui PLN. Dia hubungin pihak lain, nanti pihak lain itu hubungin gue. Jadi katanya sih dia udah hubungin pihak lain gitu, terus nanti pihak lain itu hubungi gue, nelfon gue gitu melalui nomor HP yang gue pakai sekarang untuk nelfon dia, kayak gitu. Terus gue pikir kan bisa langsung ya. Oh ya, dia tanya maunya kapan, mau tanggal berapa, untuk dipanggil tanggal berapa. Gue bilang kan mau dipanggil ke rumah. Gue bilang untuk hari ini, waktu itu tuh hari apa ya, gue lupa, hari Minggu waktu itu tuh. Tapi kan waktu itu ada tulisannya katanya PLN itu tuh 24 jam dan setiap hari melayani masyarakat, karena kan perusahaan listrik negara kan. Harusnya kan kayak gini kan emergency tuh bisa kapan aja kita hubungin kan. Terus ya udah, gue waktu itu mau hari Minggu, gue pikir bisa lah ya. Terus ya nggak taunya pas gue ditunggu-tunggu sampai malam gak ada telepon dari pihak listrikku itu. Iya, terus katanya kalau mau melalui aplikasi gitu. Jadi lo tuh harus ke aplikasi listrikku kalau nggak salah, atau gue lupa, atau melalui PLN apa gitu. Gue udah lupa lah, pokoknya disuruh download aplikasi, tapi gue tuh nggak mau soalnya lama lagi pertama, terus harus ngisi-ngisi formulir data pelanggan segala macem yang bejibun, yang aplikasi apa sih, maksudnya kayak formulir pendaftaran yang A sampai Z yang lo harus ngisi banyak kayak gitu, gue yakin. Terus gue gak mau download aplikasi itu karena cuma nyampah doang di HP gue, cuma buat pakai sekali doang, buat apa. Dan HP gue ini tuh HP Xiaomi, jadi memorinya, storage-nya tuh gak banyak. Jadi ini juga udah kebanyakan aplikasi yang butuh-butuh doang aja udah nggak masuk gitu, maksudnya udah memori penuh terus. Jadi ya udah, gue nggak mau. Terus besoknya lagi, parahnya lagi besoknya nggak ada apa-apa kan, besoknya nelfon lagi, cewek yang angkatnya, ini mah lebih ramah. Terus mama gue nelfon tadinya, terus dikasih tahu gini gitu, mama gue nggak ngerti katanya, terus kasih ke gue. Terus si mbaknya bilang, ini Bu Siska yang kemarin kan. Jadi kita tuh nyebutin nomor kayak apa sih, nomor resi pelanggan gitu lah ya, ada 12 digit nomor atau apa, kita harus catat, dan itu jadi nomor pelanggan kita mah. Terus itu teh nomornya dikasih tahu ke si mbak itu, terus nomor itu teh dikasih tahu, jadi oh ini yang kemarin keluhannya apa, nanti dicari sama si mbaknya. Terus keluhannya apa udah tahu si mbaknya. Terus itu juga percakapannya tuh direkam sama si PLN-nya untuk kepuasan pelanggan atau apa, mungkin gua nggak tahu. Terus si mbaknya bilang kita nggak bisa kalau misalkan itu kan bukan pihak kita yang bisa bantu mbak katanya. Jadi mbak harus tunggu dari sananya. Kalau dia belum hubungin mbak juga, ya nggak tahu cina si PLN-nya nggak bisa bantu gua katanya. Terus gue bilang ya terus gimana dong mbak? Ini kan listrik perlu kayak gitu lah ya. Mana terus saya harus nunggu sampai kapan sampai pihak PLN ngehubungin saya terus bisa benerin listrik rumah saya? Kata dia teh nggak tahu cina. Aneh kan PLN teh nggak bisa bertanggung jawab gitu. Gue bingung juga loh. Gue pusing di situ. Tapi si mbaknya waktu itu ngasih solusi. Katanya gini aja mbak, kalau misalkan mau panggil aja tukang listrik sendiri, cari cina. Oh, gue pikir ya juga sih, daripada kayak gini, menurut gue gak akan ada panggilan. Soalnya udah beberapa kali kejadian kayak gini yang dia bilang nanti dihubungi, tapi nggak ada apa-apa sama sekali. Udah sering. Kalau kayak ngurus-ngurus yang apalah, yang formalitas kayak gini teh susah gitu. Terus ya udah akhirnya gue nge-google sendiri terus nyari.
Nah ini gue cari di Google Maps, gue buka Google Maps di HP gue, terus gue cari tukang listrik, terus ini keluar, terus yang paling dekat di rumah gue ini, yang jasa pemasangan instalasi perbaikan listrik ini nih. Nah, ya. Terus ini orangnya yang datang ke rumah gue, Mas Indra namanya, masih muda, dan dia tuh kerja di PLN tapi bagian di Lembang katanya. Kalau gue kan di Cimahi rumahnya. Terus ya akhirnya diperbaiki sama dia. Terus kita ganti ini dilepas. Terus ini diganti. Nah masalahnya itu tuh si kotaknya aja yang hitam ini tuh udah goyang-goyang. Jadi sama kita tuh diganjel gitu biar bisa nyala lagi listriknya. Dan yang stiker putihnya ini itu tuh udah meleleh, jadi nempel di sininya. Kita udah ganti ininya beberapa kali tapi tetap mati akhirnya. Udah nggak bisa tertolong lagi, dan ini tuh udah rumah lama, udah 30 tahun lebih atau 40 tahun lebih gitu sejak pertama kali berdiri. Dan belum pernah dibenerin, jadi akhirnya emang harus diganti. Ini kita beli kotak listriknya tuh sekitar harga, lupa gue, 150.000 gitu. Pokoknya 100 lebih lah ya. Terus biaya jasa si Mas Indranya itu 160, ditawar 150. Oh kalau nggak salah ini kotaknya 125 gitu, 120-an lah. Ingatnya 125 gue. Dan jasa pemasangan listrik dari si Masnya ini itu 150 ditawar sama mama gue. Terus ya udah akhirnya beres. Untung aja ada yang bisa bantu. Tapi jadi gitu pengalaman pribadi gue. Kalau misalkan listrik rumah kalian mati, jangan hubungin PLN, tapi bisa ke listrikku. Akhirnya nyala nih lampunya. Bisa ke listrikku, atau kalau mau gampang ya cari di Google. Soalnya gini, masalahnya lu panggil PLN atau enggak, atau listrikku itu lu tetap harus bayar. Jadi nggak bisa gratis. Dan ya sama aja kalau bayar mah kan. Ya udah mending cepet aja Google cari tukang listrik kayak gue tadi. Terus ya udah keluar, terus lu cari siapa yang terdekat di rumah lu panggil. Soalnya terakhir juga gue panggil tukang yang lain-lain kayak tukang benerin TV, servis elektronik lah ya istilahnya. TV, terus kulkas. Udah 2 kali, itu orangnya baik-baik kok, balik gitu. Itu gue cari yang dekat rumah aja sih. Jadi solusinya gitu, jadi apa sih maksudnya, lu jangan hubungin PLN kalau listrik rumah lu rusak, mending lu cari sendiri di Google tukang listrik gitu. Terus sih gue mau share pengalaman aja gitu. Dan ya kemarin sih repot sih, soalnya kemarin ini papa gue nggak ada di rumah, gak bisa ngurusin, terus mama gue juga nggak ngerti kayak gini-gini. Akhirnya gue yang harus bantu orang tua gue turun tangan, dan cukup pusing juga karena udah sampai berhari-hari, sampai 2 hari kan itu kagak ada tanggapan. Padahal kan listrik kan penting banget ya. Waktu itu tuh gue nggak ada air di rumah tuh, terus ruang keluarga juga ada listrik, jadi tuh kayak orang yang udah dicabut listriknya, atau kayak manusia gua yang belum pernah ketemu listrik seumur hidup gitu. Jadi ya sedih banget sih. Untungnya ada solusi lain gitu. Jadi gue mau share pengalaman aja. Oke, sekian dulu. Thank you, bye-bye.